Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, panitia penyelenggara tabligh akbar Masjid Nurul Salam, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Imam Rawatib Masjid Nurul Salam, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ninik mama cerdik pandai, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada malam ini kita semua masih dalam kondisi bernapas. Kalau masih diberi umur, kalau masih diberi kesempatan sehat, berarti masih ada peluang bagi halayak kita untuk beribadah kepada Allah, menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nampaknya usai kita menjalankan saum Ramadan, memasuki Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Masih terasa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, mencapai nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ujian, tantangan yang kita saksikan dalam kompleksitas kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan sampai pada persoalan global terkait dengan serbuan agresi militer IDF Israel laknatullahi kepada saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Ini merupakan sebuah pukulan keras, merupakan sebuah tantangan, ujian untuk kita melihat ke depan lebih jauh. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Islam, baik secara nasional maupun dalam konteks global, baik secara nasional maupun dalam kehidupan global. Hari-hari ini kita disibukkan dengan persoalan yang selalu membawa-bawa Islam dalam setiap perdebatan di ruang-ruang publik. Kita semua tahu tidak ada harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Selaku manusia yang diberi nikmat oleh Allah, kita semua sadar bahwa tidak ada harta yang paling berharga yang kita dapati di dalam dunia ini kecuali mendapatkan iman Islam. Semua yang kita capai di dunia ini hasilnya sia-sia. Bagi orang beriman, tujuan kehidupan ini hanya satu. Ketika dia dilahirkan ke dalam dunia ini, dia sudah memahami betul apa yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika di alam rahim ibunya sudah terjadi perjanjian antara makhluk manusia dengan Sang Khalik. Ini belum Islam, ini belum kafir, belum. Manusia di dalam kandungan mengikat perjanjian dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalalu, Rabbul Alamin. Apa perjanjiannya? Allah katakan kepada janin, kepada bayi di dalam kandungan itu, kepada makhluk yang bernama manusia, engkau adalah ciptaan kami dan kami adalah pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ayat itu turun. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini perjanjian antara Allah dengan manusia, agreement, deal to deal. Maka manusia menjawab, engkau adalah pencipta, kami adalah ciptaanmu. Qalu bala, kami akan menyembah. Ini belum Islam,
Ini belum kafir, artinya manusia masih utuh fitrah di dalam rahim ibunya. Ini kita masih bicara fitrah karena suasananya idul. Begitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, ini baru namanya panitia. Iya. Kemarin ambok ceramah di kompleks orang kayu nggak ada begini. Kecek gelasnya. Kecil gelasnya, kecil. Ini baru gelasnya Ustaz. Ini dia. Ya. Apalagi sudah lihat begini, kugiling sampai jam 1 malam. Allahu Akbar. Takbir lah dulu, biar ambo minum. Bismillah, ayo ya. Jadi. Ini minum dulu. Alhamdulillah. Ini dia, ikhlas betul panitia ini. Nggak ada amplop pun jadi. Ini dia. Jadi. Bu ya, kita bicara fitrah sebentar. Apapun suku bangsanya, apapun adat istiadatnya, apapun latar belakang yang telah dia geluti selama di dunia, tapi dari dalam rahim ibunya, semua makhluk bernama manusia itu adalah fitrah. Inilah kebaikan ajaran Islam yang tidak dipahami oleh orang-orang kafir. Islam tidak pernah menyerang orang kafir. Adakah di dalam ayat Nabi Muhammad pernah berkata tidak baik kepada para nabi? Tidak. Semua nabi dimuliakan di dalam Islam. Orang-orang kafir diberikan peringatan oleh Allah. Saya selalu mengatakan saya bekas kafir karena saya dulu bukan beragama Islam. Tapi dari dalam rahim ibu saya adalah Islam. Saya adalah fitrah. Itu dia pengetahuan Islam. Jadi tidak ada dalam Islam itu anak haram. Kenapa? Karena memang takdirnya adalah fitrah. Ini agama yang paling suci, agama yang paling benar. Jangan ada keraguan sedikit pun. Membahas tentang kelahiran, membahas tentang kematian. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi ujung-ujungnya bukan materi, ujung-ujungnya bukan jabatan, ujung-ujungnya bukan harta duniawi, ujung-ujungnya adalah amal soleh. Itu bekal yang akan kita bawa pulang. Sudah kita dapatkan setiap tahun. Usai Ramadan, takun mencapai takwa, dilahirkan bersih dalam keadaan fitrah. Ini makanya Allah katakan dalam firman-Nya, qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusyruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi ada perbedaan antara jalan kehidupan kafir dan jalan kehidupan orang beriman. Di mana jalan kehidupan fokus orang beriman adalah akhirat, surga. Jalan kehidupan orang kafir adalah neraka jahanam. Nah, kita umat Islam, saya perhatikan di Indonesia ini, umat Islam ini digiring, dibawa kepada pemahaman yang mencoba untuk menjauhkan umat Islam ini dari tauhid, dari iman tauhid. Baik itu diskenariokan, baik itu merupakan propaganda, adu domba, maupun dalam taktik yang dimainkan orang-orang yang ada dalam rezim ini, mencoba menjauhkan umat Islam dari ketauhidan. Maka muncullah bibit-bibit munafik di dalam Islam. Orang kafir, lihat ya ibu bapak, ini Islam yang mengepungnya ada 4 kekuatan.
Yang mengepung Islam ini ada 4 kekuatan: Nasrani, Yahudi, Syiah, komunis. Lengkap memang. Baru-baru kita mendengar saudara-saudara kita di tengah pelaksanaan saum Ramadan, mereka diserang oleh militer Zionis Yahudi laknatullahi. Mereka diserang, mereka ditembak membabi buta. Dan kemudian apa yang terjadi? Sampai hari ini 250 orang tewas, saudara-saudara kita. Apakah kita bersedih? Tidak, karena dunia ini bukan milik orang beriman. Cita-cita orang beriman itu adalah akhirat. Satu waktu Nabi SAW duduk di rumah Abu Bakar. Datang laki-laki berjubah putih, rambutnya ikal berderai, kemudian mampir, wajahnya gagah, duduk di samping para sahabat dan Rasulullah, memberikan salam. Assalamualaikum ya Nabiullah. Duduk di samping dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang engkau ketahui tentang dunia? Kata Rasulullah, dunia itu bagaikan mimpi orang yang tidur. Apa yang engkau ketahui tentang dunia, wahai Muhammad? Dunia bagaikan mimpi orang yang tidur. Apa yang engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang akhirat? Akhirat adalah 2 jalan manusia ke surga dan ke neraka. Apa yang engkau ketahui tentang surga? Ganti dunia daripada orang-orang yang meninggalkannya. Apa yang engkau ketahui tentang surga? Ganti dunia daripada orang-orang yang meninggalkannya. Apa yang engkau ketahui tentang neraka? Ganti dunia daripada orang-orang yang mengejarnya. Sengaja diarahkan perhatian umat Islam untuk supaya meninggalkan iman tauhid. Ini konsep daripada 4 musuh Islam tadi. Bagaimana supaya kita umat Islam tercerai-berai? Adu domba. Adu domba fitnah para ulama. Jatuhkan reputasi para tokoh-tokoh Islam yang setia pada iman tauhid. Yang keempat, apa cara mereka? Kirimkan virus. Kirimkan virus, ini propaganda dunia, senjata biologis. Kirimkan virus, takuti umat Nabi. Karena di dalam mereka itu banyak yang penakut. Jadi kita yang pakai masker ini penakut, Ustaz? Enggak. Saya tidak nyinggung. Antum kan pakai masker bisa jadi karena pilek, ya enggak? Gimana Bu ya? Biar tak pakai masker. Orang pakai masker itu kan memang perintah Pak Joko Widodo, kan begitu, presiden kita. Ya biar bagaimanapun kan Iko presiden. Ya tinggal beberapa tahun lagi ganti. Nggak apa-apa, umat Islam ini sabar kok. 30 hari jam puasa dia sabar, apalagi tunggu Jokowi turun. Ini karena ketidakmampuan seorang pemimpin mengejawantahkan keadilan dalam konstruksi kehidupan bernegara. Nah, negara ini akan baik kalau Islam ini baik. Coba tertibkan. Tidak pas ini tempat ini. Ibu-ibu mundur lagi ke sana supaya bapak-bapak bisa. Ya, nggak usah, pelan-pelan aja Bu, sampai jam 2 saya ini. Kopi enak begini, Bu ya. Duduk. Iya, tarik ke belakang.
Ini banyak sekali orang ternyata masih mencintai iman tauhid. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Sumbar dikalahkan bagaimana? Bagaimana mau dikalahkan Provinsi Padang? Nanti kami ceramah kita hafal 30 ampe provinsi ya Bu ya.